mendengarkan nasihat berjalan hidup, kita tidak akan mencapai tujuan dan sasaran. Bahkan apa yang kita kerjakan akan terasa, ya. Apa yang kita kerjakan akan terasa tidak berguna lagi kalau kita kerjakan. Kalau sudah hidup kita terombang-ambing, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, itu tidak akan bisa lagi. Tetapi ketika kita mau mendengarkan firman Tuhan, ketika kita mau mendengarkan nasihat firman Tuhan, sekuat apapun ini mencoba kehidupan kita, karena firman kita sudah dengar, maka akan kita akan hidup dalam Tuhan. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang terjadi ketika kita tidak mengikuti nasihat firman Tuhan? Yang pertama tadi, kita akan terombang-ambing. Yang kedua, ayat yang ke-16 saya akan baca. Kita akan perhatikan bersama. Ya, dikatakan seperti ini. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil yang bernama Kauda, dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai situasi kapal itu. Yang kedua, Bapak Ibu, yang pertama tadi hidup yang terombang-ambing. Yang kedua, hidup kita akan salah arah ataupun tidak tahu arah. Ya, sekali lagi, poin yang kedua, hidup kita akan salah arah ataupun tidak tahu arah. Saudara pun terkasih dalam nama Tuhan, orang yang mau mendengarkan nasihat Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan, mengalami kehidupan yang tidak tahu arah, tidak tahu tujuan, tidak tahu arah hidupnya kemana dia perbuat, tidak memiliki sasaran hidup yang tepat. Maka saya katakan sama jamaah Martaros, saudaraku, sekalipun mungkin saudara tidak memiliki pendidikan yang mungkin saya katakan, tetapi ketika kita semua belajar untuk meletakkan pengharapan kepada Tuhan, saya akan percaya saudara akan pasti Tuhan tolong, saudara akan berkasih. Makanya Bapak Ibu sedang jemaat Tuhan, mari kita selalu mendengarkan nasihat Tuhan. Bapak Ibu dengar, mau apapun sampaikan tentang mau firman itu keras, dengarkan. Jadi itu akan membuat nasihat saudara semakin bertumbuh. Amin. Bapak Ibu, saya teringat ketika saya masuk dalam sebuah Alkitab, saya dulu orangnya yang tidak bisa mendengarkan nasihat, orangnya sombong. Satu kali Bapak, ketika saya masuk datang ke Medan, saya masuk Alkitab, pada itu kalau saya 1 bulan saya di asrama. Bapak Ibu, ketika saya baru masuk di asrama itu, saya dulu kira yang baca itu hatinya sudah luar biasa. Tetapi di situ saya mengalami proses pembentukan kerendahan hati. Saudara, yang pertama, gembala saya, ketika gembala saya dulu kan masih di ruko, ya, datang, nanti kita jam 1 pagi semua bangun, semua kami bangun. Dalam pikiran kami, apa yang diperintahkan oleh gembala saya tidak seperti itu. Ketika semua kami bangun, kami disuruh ke belakang. Nah, kebetulan kalau di Medan itu semua sesitek anak cepat penuh, Bapak Ibu. Ketika kami bangun jam 1 pagi, kami dipanggil ke belakang. Kami buka bagian lepas sesitek, kami disuruh nguras, saudara. Saya coba ngambil plastik, datang gembala saya, untuk apa plastik ini? Jangan pakai plastik. Masukkan tanganmu, pakai kain. Bapak Ibu, ketika saya mulai diproses, saya mulai merendahkan hati, belajar mendengarkan firman Tuhan. Ketika saya belajar mendengarkan firman Tuhan, Bapak Ibu, saya mulai Tuhan bawa saya untuk hal-hal yang lebih baik.
membawa kita kepada hal yang besar. Amin. Amin. Tuhan akan percayakan kita kepada hal yang besar. Yang ketiga,